Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan tentang fala tahsauna sawahsauni. Maka janganlah kamu takut kepada manusia, namun takutlah kepada Allah. Firman-Nya di ayat lain, maka janganlah kamu takut kepada mereka, melainkan takut kepadaku, jikalau kalian benar-benar beriman. Umar radhiyallahu anhu pernah jatuh pingsan karena takut kepadanya ketika mendengar bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Suatu hari ia pun pernah mengambil, diciptakan sebagai jerami, bukan makhluk yang disebut-sebut manusia, dan sangat beruntung bila ibuku tidak melahirkan aku. Lamun menangis sejadi-jadinya sampai kedua mata Umar radhiyallahu anhu garis hitam. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang tidak akan masuk neraka kalau pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada air susu kembali ke bentuk aslinya. Dikitab Baiqatul Akhbar, pada hari kiamat kelak ada seorang hamba yang sangat berat timbangannya kejahatannya. Ia pun diperintahkan untuk dibawa masuk ke neraka. Namun bagaimana dari rambut, bulu, matanya ada yang berbicara, "Ya Allah, utusanmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kedua matanya tersentuh api neraka. Padahal aku selalu menangis takut kepadamu, maka ampunilah dia. Dia bebas dari neraka hanya karena berkahnya. Sehelai bulu mata yang dulu di dunia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril memanggil fulan bin fulan, bebas dari neraka hanya karena sehelai rambut. Ada cerita dari kitab Biyadatul Hidayah menjelaskan tentang neraka. Dalam kitab tersebut menerangkan bahwa kiamat tiba, neraka jahanam didatangkan dengan membawa suara gemuruh api neraka yang mengerikan, dan semua manusia berlutut gentar melihatnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hari ini kamu melihat semua umat berlutut merangkak dengan lututnya memenuhi panggilan untuk mengambil kitab catatan amal perbaikan perbuatannya di dalam dunia. Ketika mereka menuju neraka, mereka sudah mendengar gemuruhnya api sejauh jarak 500 tahun. Semua manusia termasuk para nabi pasti berkata, aku mengurus diriku sendiri. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, umatku. Api neraka jahim keluar menggelung-gelung, namun umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam segera menghalangi dengan berkata, wahai api, tahanlah dirimu. Demi kebenarannya orang-orang khusyuk dan orang-orang yang ahli puasa. Namun api tersebut tidak mau kembali. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan maklumat api neraka menuju umat Muhammad. Jibril membawa semangkuk air. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya. Kata Jibril, siramkan air ini kepadanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyiramkan, dan api neraka itu langsung padam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini air apa?
Ini adalah air matanya orang-orang durhaka dari umatmu yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Api tersebut padam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoa, ya Allah, berilah rizki kedua mataku dengan tangisan yang karena dengan tangisan karena takut kepadamu ya Allah." Sebelum adanya air mata syair, wahai kedua mataku, hendaklah engkau menangisi dosaku yang mengotori umurku, dan kedua tanganku sementara aku sendiri tidak tahu. Al-Kisah. Ini dari Al-Kisah melalui Muhammad bin Muzir radhiyallahu anhu, kalau dia menangis selalu mengusap-usap air matanya pada wajah dan jenggotnya. Gini tuh, usap-usap. Jenggotnya digusap-usap gitu tuh. Sambil berkata, satu riwayat sudah sampai kepadamu bahwa api neraka tidak akan menyentuh tempat yang pernah digenangi air mata. Dan seharusnya seorang mukmin takut kepadanya dari ganasnya siksa Allah Subhanahu wa taala dan mencegah semua keinginan nafsu syahwat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi siapa yang durhaka, yang mengutamakan hidup di dunia, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembalinya. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri keinginan hawa nafsu, maka sungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Barang siapa yang menginginkan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dan rahmatnya, seharusnya ia bersabar, tetap taat kepadanya dan menjauhi kemaksiatannya. Dari kitab Az-Zahrul Riyadi menjelaskan, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ahli surga masuk surga, para malaikat menjemput mereka dengan membacakan semua kebajikan dan kenikmatan, diletakkan beberapa mimbar, serta ada hamparan luas untuk tempat sungguhnya makanan dan buah-buahan. Dengan banyaknya nikmat mereka kebingungan, lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, mengapa kalian kebingungan hari ini bukanlah tempat kebingunganmu. Mereka menjawab, sungguhnya kami memiliki ikatan janji yang waktunya sudah datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, bukanlah penghalang di wajah mereka. Para malaikat itu pun berkata, wahai Tuhan kami, mengapa mereka boleh melihatmu? Bukankah mereka orang-orang durhaka? Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah penghalang itu sebab mereka termasuk orang yang ahli zikir, sujud, dan menangis di dunia karena ingin berjumpa denganku. Malaikat takbir. Maka tabir itu diangkat dan mereka pun bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka bersujudlah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, angkatlah kepalamu kalian, sebab di sini bukan lagi tempat beramal, melainkan tempat kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri tidak bisa dibayangkan bagaimana, dan dia berfirman dengan rahmatnya kepada mereka, selamat untuk kalian wahai hambaku, aku sudah meridhoi kalian. Dan apakah kalian sudah ridho kepadaku? Mereka menjawab, kenapa kami tidak ridho wahai Allah Subhanahu wa taala? Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, yang tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak pernah melintas dari mata manusia.
Demikianlah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, ridallahu anhum wa an. Allah Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 119. Firman Allah Subhanahu wa taala, selamat sebagai ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, itu semuanya udah ada di situ. Di Asmaul Husna ada 99 Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala.